Pertama dari Pak Mulyadi, ya Pak Mulyadi dari Mulyadi mana? Pinbuk Banten mungkin ya. Untuk Pak Pristianto, Kemenkop UKM, dan Mas Bagas OJK. Bagaimana pengawasan untuk KSPPS dalam menggunakan fintech? Kemudian bagaimana dengan izin dan operasionalnya ketika bermitra dengan vendor lain? Nah, itu untuk Pak Bagas dan Pak Pris. Pertanyaan kedua dari Pak Abdul Somad dari BWM, ini LKMS ya, dari LKMS BWM Imam Syuhodo Sukoharjo. Untuk Pak Maman Tirta Rukmana, profit dari fintech itu seperti apa? Kalau dilihat dari beberapa fintech yang dari beberapa fintech melakukan istilahnya bakar uang dalam menarik orang untuk menggunakan aplikasi. Banyak perusahaan fintech yang merugi karena hal itu. Terus apa prospek fintech syariah? Jadi dia lebih menekankan prospek dari fintech syariah seperti apa. Di sisi lain ada gerakan bakar uang. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Asep Alam Syah. Salam Pak Pristianto, saya Asep Alam Syah, Koperasi pengawasannya oleh Dinas Koperasi, bagaimana dengan fintech? Itu seperti itu. Nah, kalau koperasi pengawasannya oleh Dinas Koperasi, lalu bagaimana dengan fintech? Mungkin pertanyaan seperti itu, Pak Pris. Yang keempat dari Pak Ridwan BIF. Ini Pak Ridwan Jogja mungkin ya, Pak Ridwan dari BMT BIF Jogja. Apakah koperasi perlu izin dari Menkominfo jika mau praktek fintech? Seringkali dinas di daerah kurang care terhadap sistem keuangan digital, termasuk model administrasi keanggotaan yang harus ditulis di buku kuning daftar anggota secara manual. Jadi seperti itu pertanyaannya ya. Apakah koperasi perlu izin dari Menkominfo jika mau ada praktek fintech? Seringkali dinas di daerah kurang care dengan sistem keuangan digital, termasuk model administrasi keanggotaan yang harus ditulis di buku kuning daftar anggota secara manual. Nah, ini mungkin dari sisi koperasinya. Kira-kira seperti itu, silahkan dijawab terlebih dahulu. Mungkin untuk Pak Pris terlebih dahulu. Silakan Pak Pris. Ya Pak, yang pertama tadi Pak Mulyadi ya, terkait kalau Pak Mul tadi pengawasan Pak, pengawasan untuk KSPPS dalam menggunakan fintech. ya. Lalu izinnya seperti apa? Ketika bermitra dengan vendor lain itu seperti apa juga? Jadi kalau ya pengawasan sebenarnya berjalan sebagaimana aturan yang ada, Pak. Jadi terkait nanti ada PP 24 yang mengatur tentang perizinan dan juga aturan-aturan undang-undang PP 995 dan Permen terkait. Nah, tadi terkait Pak Mul ini bagaimana sambil saya buka nih. Izin untuk mana ya? Saya nangkepnya tadi pengawasan ini terkait di koperasi ya, itu tetap dilaksanakan oleh kementerian ya dan dinas. Nah, sedangkan kalau untuk Pak Asep tadi KSPPS ini secara umum kan diawasi dinas sama ini. Kemudian kalau fintech bagaimana? Nah, kalau saya menangkap ya, pengawasan KSPPS secara konven itu kan berdasarkan wilayah keanggotaan. Nah, ketika koperasi nanti melaksanakan fintech, kendala ataupun peluang yang terjadi itu adalah perubahan wilayah keanggotaan. Ya.
ketika dia kabupaten kemudian melakukan kegiatan usaha di provinsi atau nanti nasional. Maka ini pengawasannya bisa jadi kalau tadi dari dinas ternyata dia membuka umum, ya Kementerian Koperasi akan bisa memperingatkannya ya, berubah dari kabupaten menjadi provinsi atau menjadi nasional. Nah, itu Pak. Jadi sesungguhnya sama modelnya. Teknologinya ini belum menjadi regulasi perizinan baru saat ini. Kemudian Pak Ridwan tadi soal apakah Pak Ridwan, nah ini regulasi digital ini, Pak Ridwan, koperasi perlu izin dari Kominfo ya. Kominfo apakah saat ini perlu? Sungguhnya regulasi yang ada belum mengatur hubungan dengan Keminfo ya. Ini terkait pokoknya selama usaha simpan pinjamnya jalan kemudian digitalisasinya nanti ini regulasinya di Kementerian Koperasi. Saya menjawab kemarin itu soal verifikasi atau kehandalan sistem. Nah, ini kan kalau kita melihat permasalahan di situ, biasanya Kementerian Teknis akan menghubungi Keminfo misalnya untuk penghentian, pengujian, atau hal-hal yang terkait yang bukan kompetensinya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Terus kalau saya lupa nih yang tadi yang misalnya rapat anggota, kemudian layanan yang lainnya, ini perlu regulasi yang segera. Memang kita saat ini sedang membentuk tim ya pengembangan koperasi ke depan ya 2020-2025 ya. Bagaimana pengembangan koperasi ini? Salah satunya adalah memang pengembangan modernisasi koperasi dan pengembangan finansial teknologi bagi koperasi. Nah, saat ini yang terpenting ketika melakukan digitalisasi atau sistem elektronik ini adalah adanya payung, ya. Misalnya keanggotaan, ya ada yang misalnya regulasi yang umum itu mengatur secara manual. Tapi sebenarnya ada regulasi undang-undang dan yang lainnya bisa mengatur bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik itu diakui. Kemudian tanda tangan elektronik diakui. Selama koperasi bisa membuktikan bahwa dia sesuai undang-undang, ya. Kemudian pertama kali dia harus mengatur dalam anggaran rumah tangga atau persusnya. Diatur dulu kalau itu memang keputusan anggota, dia bisa menerima secara elektronik, ya. Kemudian bisa dokumen elektronik, kemudian keabsahan dokumen elektroniknya ini sesuai dengan undang-undang. Nah, yang saat ini kan yang jadi masalah penyesuaiannya, misalnya bahwa anggota daftar dengan sistem elektronik. Nah, verifikasi terhadap bahwa anggota sesuai dengan aturan umurnya, ya. Ini apakah sudah dilakukan? Kemudian kebenaran terhadap identitas, apakah sudah dilakukan? Nah, kemudian tanda tangan elektronik, ya, tanda tangannya kan mesti ada tanda tangan sama cap jempol, permohonannya ditandatangani, kemudian buku daftar anggota itu tanda tangan dan cap jempol. Ini sebenarnya bisa dilakukan secara elektronik, ya, dan kemudian verifikasinya juga bisa. Selama itu terpenuhi, menurut saya sah saja, ya. Ada beberapa memang pegawai kementerian ataupun dinas yang belum memahami ini karena dia memahaminya otodidak, tapi belum sampai pada tahap dibilang pelanggaran. Nah, selama memang tadi ada pelaksanaan yang sesuai undang-undang ITE, ya, itu saya rasa nggak ada masalah, ya. Oke, siap. Nggak ada masalah. Baik, Kemudian terima kasih.
Cuman ini Pak, satu lagi mungkin tadi bagaimana dengan izin operasional ketika koperasi itu bermitra dengan vendor lain, atau Ya, bermitra dengan salah satu platform, itu izinnya seperti apa ke koperasinya, dan ada izin lain jadi kah atau bagaimana? tadi paparan saya menekankan Pak bahwa digitalisasi koperasi layanan keuangan itu adalah usaha simpan pinjam. Jadi fokus digitalisasi adalah bagaimana simpan pinjam itu bisa dilaksanakan secara elektronik, ya. Hambatan-hambatan yang tadi lokasi, tempat, waktu dan lain tuh udah diselesaikan dengan digitalisasi ini. Dan di situ tidak ada permasalahan perizinan. Iya, Ya. siap. Tidak ada permasalahan perizinan di situ. Okay. Selama melayani anggota, selama dia menghimpun dalam bentuk simpanan, menyalurkan dalam bentuk pinjaman, itu ranahnya Kementerian Koperasi, ya, dengan izin. Kalau dia punya izin itu udah nggak ada masalah. Tapi ketika dia coba masuk jadi pinjol umum, ya, walaupun ini dasarnya ketika pinjaman ini sebenarnya nggak ada delik, ya, tapi kalau dia menghimpun itu baru delik. Nah, ini jadi permasalahan ketika pelanggaran atas aturan yang lain, baru ini harusnya koperasi paham tadi. Ada aturan tentang uang elektronik, ya. Kemudian ada aturan sistem pembayaran, transfer dana. Ini harus dipahami sama koperasi. Jadi jangan ketika dia tidak mempunyai izin untuk melakukan itu, dia lakukan. Nah, saran kedua akhirnya seperti Pak Maman tadi, lakukan kerjasama dengan lembaga yang memiliki layanan. Jadi transfer dana, nah, dia punya layanan transfer dana, dia lakukan bukan koperasi yang melakukan transfer dana, karena transfer dananya sama misalnya dengan pengirimannya di Posgiro. Yang dilakukan ya melalui bank, rekeningnya koperasi ke rekening koperasi lainnya atau ke rekening anggota. Nah, itu kan nggak ada pelanggaran di situ. Atau nanti menggunakan jasa layanan yang lainnya. Baik. Terima kasih Pak Kris. Terkait kemitraan Pak, hubungannya harus diikat dengan perjanjian yang jelas. Jadi ketika pelanggarannya tadi bukan pada Kementerian Koperasi, ketika pada koperasi ya, transfer dana, kan transfer dana pakai bank. Kalau bank diizinkan supaya koperasi kerjasama terus mentransfer dana atau yang lainnya, kan bukan salahnya koperasi, gitu maksudnya. Ya itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Silakan Kang Maman untuk pertanyaan dari Pak Somad tadi terkait tentang. Ya, terima kasih. Oke. Mengenai bakar uang dulu ya. Bakar uang dulu ini terjadi banyak debatable ya. Tapi kan tadi sudah saya lihat bahwa akhir 2019 ini status quo, tidak ada winner take all. Pada akhirnya mereka angkat tangan sendiri. Bakar-bakar uang untuk akuisisi user, akuisisi transaksi, ternyata nggak ada yang jadi pemenang, semuanya malah tidak ada yang jadi untung, malah jadi buntung. Yang menang adalah kita user. Kita bisa pilih semau kita. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Ya, ini jawaban yang pertama mungkin debatable ya. Tapi pada saat ini yang mereka bisa lakukan, bisa jual lagi, mereka sudah keluar uang puluhan triliun, mungkin ratusan triliun untuk dapat uang triliunan lagi. Memang yang dijual adalah jumlah user, jumlah transaksi. Ya, untuk dapat itu ya mereka harus bakar uang untuk akuisisi dan mempertahankannya. Kemudian memang yang kedua adalah karena nature bisnisnya digital payment itu memang size matter. Jadi kalau mau untung ya jumlah transaksi, jumlah akun harus banyak. Kalau nature bisnis mereka ya, makanya saya bilang pendekatan kita bukan seperti itu gitu. Kita adalah koperasi ya, kita punya strategi. Kalau tadi agak panjang sih ceritanya bahwa kita punya keuntungan yang tidak bisa mereka miliki. Kita punya punya captive market. Gitu. Kita punya ada 8 tadi saya sampaikan ya. Jadi
pendekatan kita adalah pertama dari pendekatan strategi bisnis itu kita bukan membangun ngejar jumlah transaksi, jumlah akun, tapi value yang harus kita kejar gitu. Value-nya apa? Ya kembali oleh anggota untuk anggota, crowd buying dan lain sebagainya. Oke, yang kedua dari sisi produk, selalu yang dibicarakan adalah yang ruwet itu adalah dari tadi bukan hanya dari tadi, dari kejadian-kejadian selama ini yang dipermasalahkan. Fintech itu identik dengan uang elektronik, pinjol. Dua hal itu yang emang kita harus melakukan itu gitu. Pendekatan digitalisasi koperasi itu tidak dengan membuat uang elektronik dan tidak harus melakukan pinjol. Kita punya model bisnis yang jauh lebih bagus, lebih baik ya, lebih blue ocean ya, daripada melakukan hal yang sama dengan mereka. Nggak akan kejar karena itu size matter. Jadi bukan dengan membangun uang elektronik. Mau apa sebetulnya uang elektronik supaya bisa menggunakan transaksi mobile ya. Ini koperasi-koperasi yang kita layani sekarang itu tidak punya uang elektronik, tapi transaksinya semua sudah mobile banking, sudah menggunakan aplikasi mobile. Gitu. Kalau kata Patris tadi sebetulnya adalah ini kan layanan simpan pinjam di elektronisasi, di digitalisasi, gitu. Jadi bukan membuat e-money, gitu. Itu menggunakan fintech, yes, teknologi keuangan, tapi teknologi keuangan itu tidak harus membuat uang elektronik. Jadi koperasi-koperasi yang sudah kita support, mereka bisa semua anggotanya bertransaksi menggunakan aplikasi mobile, menggunakan QR code, scan, ya. Itu bahkan bisa bertransaksi di merchant-merchant dimanapun, mau pergi kemanapun ya ke seluruh Indonesia dengan bekal rekening koperasi dia bisa transaksi. Gitu. Apakah itu koperasinya harus punya uang elektronik? Kan tidak. Gitu. Itu semua bisa dilakukan tanpa harus membangun uang elektronik. Bagaimana pinjaman online? Nah, ada model bisnis lain yang dulu panjang kalau diuraikan di sini bahwa kita bisa membangun berbasis digital ya, tidak harus melalui pinjaman online. Karena ada satu model bisnis yang bisa kita bangun. Tentu berbasis teknologi. Ya, mungkin begitu aja ya. Jadi prospek fintech syariah, jangan fintech itu selalu identik dengan uang elektronik dan pinjaman online. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Maman, dan saya rasa untuk seluruh pertanyaan di sesi 2 tadi juga sudah terjawab semua. Untuk yang terakhir kali, saya minta satu kalimat saja untuk dari masing-masing narasumber ya, untuk membangkitkan giroh kita ya, mengawal layanan elektronik ini, kita mengawal layanan transaksi elektronik ini sehingga bisa kita implementasikan dan kita bisa jalankan. Jadi bukan lagi pada ranah diskusi dan teori. Jadi semangatnya apa nih yang bisa ditularkan? Mungkin dari Kiai Haji Hasan dulu. Ustaz Hasan, satu kalimat saja Ustaz. Untuk penutup, silakan. Ya, saya berharap semuanya untuk jangan ketinggalan zaman, namun juga harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan bisnis, terutama BMT, koperasi, dan juga jangan lupa menggunakan teknologi yang dapat memudahkan semua anggota, semua masyarakat dengan tetap teguh pada prinsip syariah. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Hasan. Selanjutnya dari Dr. Dian, silakan dokter, satu kalimat saja. Silakan, Dr. Dian masih bergabung? Ya. Baik. Dari saya, kalau memang koperasi ingin bergerak ke era digital, maka kenali aturan-aturan yang ada. Insya Allah aturan sudah sangat lengkap, termasuk juga fatwa ketika nanti ingin mengembangkan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya kira hanya itu saja. Baik, terima kasih Dr. Dian. Silahkan Pak Pris, satu kalimat saja Pak Pris. Sama Pak, sebenarnya pesan yang paling mendasar ya adalah bahwa koperasi tidak perlu takut melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjam pembiayaan syariah basis digital selama dia menguasai dan mentaati aturan yang ada. Nah, kemudian kalau nih ada yang pernyataan yang terakhir, Pak Amin, undang-undang koperasi yang aja baru belum muncul, gimana mau bergerak? Ya. Saya sampaikan bahwa ketika regulasi tidak ada, kita sudah membuka peluang dilaksanakan dulu, ya. Selama tidak melanggar aturan yang ada nih, Pak. Kan tadi aturannya seperti itu. Kita ya saat ini kemungkinan kalau nanti deputinya jadi deputi perkoperasian, maka ada satu pihak satu pintu pembinaan pengawasan itu ada di situ ya. Dan saya mendorong sebenarnya yang sekarang ya ketika saya ada di tim pengembangan koperasi bahwa Kementerian Koperasi harus berani mengeluarkan seperti yang syariah. Ketika undang-undang PP tidak ada, permen sebenarnya cukup. Ya, siap Pak. Nah, jadi ketika OJK sama BI itu naungannya undang-undang langsung. Ya. Itu kenapa Kementerian Koperasi nggak berani? Kalau memang dibutuhkan, ini sebenarnya kita mendorong bagaimana pemerintah punya goodwill ya, yang kuat karena dia ada sebenarnya kekuasaannya, ya mengatur. Itu Pak. Nah, yang saya minta teman-teman, laksanakan dengan baik aturan yang sudah ada. Kalau belum aturan yang ada itu melindungi, ya, melindungi atau membuat iklim yang tidak kondusif, komunikasi dengan Kementerian Koperasi, dan mau sama-sama kita gotong royong untuk membuat aturannya. Nah, ini cermin yang kita buat atau satu yang berbeda dengan yang konven, bagaimana yang syariah ini ya mengatur ya, kita menghasilkan beberapa regulasi itu dengan kebersamaan dengan gerakan. Jadi terima kasih Pak Pris pesannya. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi. Nah, selanjutnya Kang Maman, silakan Kang. Ya, terima kasih. Kalimat terakhirnya bahwa digitalisasi ya tadi kalau diikuti membuka peluang bisnis yang sangat luar biasa bagi koperasi karena nature-nya koperasi, ya, keanggotaan komunitas. Yang kedua bahwa digitalisasi bukan berarti membuat uang elektronik dan pinjaman online. Itu saya agak strict, agak keras di situ gitu kan. Tapi dengan membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital gitu ya. Dan apa itu ekonomi digital ya, ekosistem ekonomi digital? Kita mengembangkan bisnis berbasis digital, e-commerce lah apa segala macam. Kemudian apa ekosistem keuangan digital? Kita bertransaksi keuangan menggunakan teknologi digital, menggunakan mobile app, menggunakan kartu, menggunakan QR code, ATM ya kan, dengan berbagai jenis transaksinya. Dan itu semua bisa dilakukan tanpa harus membuat uang elektronik yang aturannya ribet setengah mati. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maman. Terakhir Pak Bagas, silakan Pak Bagas. Baik, terima kasih dari saya. Dari saya ini aja Bapak Ibu terkait dengan perkembangan saat ini era teknologi, dibilang bahwa 4.0. Jika Bapak Ibu punya bisnis, jangan melawan teknologi Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu kalau bisa adalah bekerja sama dengan teknologi. Di kuncinya lagi sekarang ini banyak bisnis ini makin berfokus pada satu hal, makin dia terbagi pada sektor-sektor tertentu. Kemudian untuk bisa berkembang bagaimana? Mereka harus bisa bekerja sama, termasuk juga fintech peer-to-peer lending dan juga koperasi dan juga LKM atau LKM Syariah atau BMT itu juga semua harus bisa berkolaborasi. Satu kata kunci dari saya, kuncinya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagas. Dan kita sudah mendengar kalimat kunci dan kalimat penutup sebagai pesan dari masing-masing narasumber terhadap topik kali ini, tema kali ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa banyak sebetulnya pendekatan atau model yang bisa dilakukan bagi penyelenggara dalam hal ini koperasi
si KSPPS ataupun BMT bisa melalui swasembada, bisa melalui keagenan, bisa melalui co-branding, dan bisa melalui managed service ya. Tadi kita dengar juga dari Pak Bagas dan kawan-kawan menyampaikan bagaimana mengedepankan channel gitu ya, mengedepankan referral, dan terakhir sharing teknologi. Ya, intinya dari semua itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kerjasama, ya, kerjasama dan kemitraan sehingga menjadi kolaborasi. Kita bersaf-saf, ya. Jadi membangun ukhuwah ini adalah bagaimana kita bersama-sama bersaf-saf. Salah satu tindak lanjutnya adalah mungkin dengan adanya forum ini, ya, dengan adanya diskusi hari ini kita kerucutkan masing-masing ide segala macam menjadi sebuah solusi bersama dan gerakan bersama. Baik sahabat forum sekalian, sebelum menutup acara hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Kami informasikan saat ini forum kita tayang secara live streaming di YouTube dengan channel Pinbook Media. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang ataupun belum berkesempatan untuk masuk pada Zoom kali ini, bisa menyaksikan di YouTube dengan channel Pinbook Media. Yang kedua adalah jadilah bagian dari peserta forum prioritas kami dengan tergabung dalam WA Group SMBF Pinbook, atau follow Instagram kami di @indopinbook atau Facebook di @indopinbook, atau subscribe channel YouTube kami di Pinbook Media. Lalu kami informasikan juga bahwa beberapa paparan atau slide presentasi dari narasumber tadi nanti akan kami share di grup WA ya, di grup WA SMBF. Bagi teman-teman yang belum tergabung silahkan minta untuk di-admit ke grup SMBF sehingga kita bisa banyak diskusi dan materi-materi yang disampaikan bisa kita share di situ. SMBF akan hadir kembali pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dengan tema dan topik yang menarik lainnya. Kita doakan bersama agar SMBF terus hadir, berkarya, menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pinbook berbakti.